Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Lagi viral banget di mana-mana donat cairnya Mbak Pinkan Mambo yang sampai katanya harganya 200.000, kalau mau langsung dapat harus bayar 2 juta. Wow banget, jadi kali ini saya karena penasaran juga gimana cara bikinnya donat cair, akhirnya saya bikin sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang saya punya di rumah. Ternyata bikin donat cair itu tuh gampang banget. Bahkan untuk kaum mager pun ini bisa banget sih dan pasti berhasil. Langsung aja gimana caranya, tonton videonya sampai selesai. Pertama di sini saya buat biangnya terlebih dahulu. Masukkan 4 sendok makan air yang hangat kuku ke dalam wadah. Setelah itu saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Ketiga bahan itu diaduk sampai tercampur dengan merata. Selanjutnya diamkan sampai raginya berbuih atau berbusa. Kalau ragi berbuih atau berbusa tandanya ragi masih aktif. Sambil menunggu raginya saya siapkan adonan donatnya. Saya pakai takaran sendok. Ini saya gunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 18 sendok makan. Kurang lebih takaran 1 sendoknya itu seperti yang saya tunjukkan di video ini. Jadi 1 sendok full munjung. Pastikan gunakan tepung terigu protein tinggi yang cakra kembar ya. Masukkan sejumput garam atau 1/4 sendok teh diikuti dengan setengah sendok teh vanili bubuk supaya nanti donatnya harum dan juga wangi. Dan 1 sendok makan tepung maizena. Ini dicampur, diaduk aja, kemudian untuk bahan kering membuat adonan donatnya ini sudah siap, langsung aja ditambahkan dengan air. Untuk airnya saya pakai sebanyak 230 ml atau disesuaikan dengan nanti hasil akhirnya. Masukkan sedikit demi sedikit, bertahap saja, jangan langsung semuanya. Takutnya nanti keenceran. Setelah itu bisa langsung dimasukkan raginya. Ini dia ragi yang tadi dibuat. Kalau raginya masih aktif, bisa dilihat nanti akan berbuih atau berbusa seperti yang ada di video. Masukkan ke dalam adonan donat. Selanjutnya ikut aduk dan uleni sampai tercampur merata. Proses menguleni atau mengaduk ini cukup pakai sendok garpu atau whisker. Diaduk kurang lebih selama 10 menit. Kalau nggak mau capek, boleh juga pakai mixer. Jika adonan udah sedikit terlihat menyatu dan tidak ada menggumpal, kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Nah, ini dia adonannya sudah jadi dan selesai. Di sini saya mau masukkan ke piping bag atau plastik segitiga supaya nanti saya lebih gampang untuk mencetaknya. Jika dimasukkan ke piping bag, pastikan untuk mengikatnya tidak terlalu kencang karena ada raginya pasti nanti akan mengembang. Nah, untuk cetakan donatnya ini saya beli di toko oren, nanti saya taruh linknya di bawah. Setelah semua bahan-bahannya siap, adonan siap, selanjutnya saya panaskan minyak. Menggoreng donat ini menggunakan minyak yang cukup banyak. Jadi di sini saya gunakan wajan yang cekung supaya minyaknya tidak terlalu banyak digunakan. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan cetakan donat ke dalam minyak yang panas, rendam sebentar. Selanjutnya tuang adonan donat yang tadi sudah disiapkan.
Tuang secukupnya saja, kemudian ratakan dan rapikan bagian bawahnya menggunakan tusuk sate seperti yang saya gunakan ini. Selanjutnya, kalau sudah, tinggal masukkan ke dalam minyak dan sedikit digoyang sampai donatnya mengembang. Kalau sudah, lepaskan dari cetakan donatnya. Ulangi step yang ini sampai semua adonan donatnya tergoreng. Oh ya, untuk menggoreng donat ini secukupnya minyak saja, jangan terlalu berlebihan supaya matangnya nanti merata. Sambil saya goreng, saya mau ingatkan untuk Bunda dan teman-teman semuanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Goreng donat menggunakan api sedang cenderung kecil saja supaya matang sampai ke dalam. Jangan lupa sesekali dibalik kalau warnanya bagian bawah sudah berubah jadi sedikit kecoklatan. Dan apabila warnanya atas dan bawah sudah sama, angkat kemudian tiriskan. Jadi, buat donat cair ini tanpa di-proofing atau tanpa diistirahatkan. Bikin adonan bisa langsung digoreng. Ini dia hasil dari donat cair yang sudah matang tapi belum dikasih topping. Hasilnya bagus, bentuknya juga bagus. Warnanya ini oke dan cantik banget. Selanjutnya saya akan kasih topping untuk donatnya. Pertama, di sini saya mau kasih topping coklat terlebih dahulu. Untuk toppingnya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Jadi sukanya apa, silahkan pakai topping itu. Tekstur dari donat cair ini memang crunchy, bagian luarnya sedikit garing tapi bagian dalamnya masih tetap lembut dan empuk. Untuk topping yang kedua ini saya mau kasih topping coklat meses. Masukkan dulu ke topping coklat, selanjutnya tinggal dimasukkan ke topping meses. Jadi bisa dilihat ini mesesnya melekat dengan bagus dan sempurna banget. Untuk selanjutnya, topping yang ketiga saya pakai topping rasa tiramisu. Masukkan setengah donat ke dalam topping, selanjutnya angkat. Dan ini dia hasilnya, donat cair atau donat basah ala saya. Kalau dari segi tampilan ini cukup cantik dan menarik sekali. Bahkan dari bentuknya ini bagus banget. Bisa benar-benar bulat. Kekurangan dari donat cair ini menurut saya memang dia agak sedikit berminyak karena tidak ada proofing, jadi adonan langsung digoreng jadi teksturnya sedikit oily atau berminyak. Beda dengan donat yang di-proofing terlebih dahulu. Kalau untuk rasanya ini enak, donat cair yang mudah cara bikinnya tanpa di-proofing, dikasih topping. Jadi ini bisa banget untuk ide jualan seperti yang dijual artis. Atau buat yang mager tapi pengen nyobain donat, boleh deh sesekali silahkan cobain donat goreng atau donat cair ini. Itu tadi cara membuat donat cair atau donat basah ala saya. Gimana, mudah bukan? Ini untuk bagian dalamnya sekilas mirip dengan roti goreng. Kalau sudah dibentuk bulat, dikasih bolong tengahnya dan dikasih topping seperti ini namanya sudah donat. Buat yang penasaran tapi jauh tempatnya dengan donat artis yang viral, boleh banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.